Seasik, sebaik, dan sedekat apapun hubunganmu dengan atasanmu, ketika berjalan bersama beliau, penting untuk memperhatikan etika profesional dan protokol. Pertama, posisi berjalan. Secara umum, bila berjalan berdua saja dengan atasan, berjalanlah di sisi atasanmu, bukan di belakang beliau. Posisi berjalan ini menunjukkan rasa hormat dan menghargai atasan. Dan posisi kamu di sisi samping kiri, sehingga atasan yang berada di kanan kamu. Jaga jarak yang nyaman antara kamu dan atasan. Hindari berjalan terlalu dekat atau terlalu jauh. Stay professional dan mindful, karena bermanner itu berkelas. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Teman, kali ini kita akan berbincang tentang berjalan dengan atasan. Bagaimana harus bersikap, apa etikanya dan protokolnya. Tiba-tiba kamu menjadi seorang yang atasan kamu nyaman untuk berjalan bersama di dalam lingkungan kantor. Seperti ajakannya siang itu. Beliau yang datang ke mejamu, mengajak bareng baik saat akan ke ruang meeting maupun saat akan ke ruang makan di kantor. Padahal kamu lagi nggak siap berdampingan ataupun kamu lagi pengen jalan sendiri atau malahan justru kamu yang akan presentasi dan takutnya malah diinterogasi nanti. Dalam situasi seperti ini jangan mengelak. Terimalah ajakannya untuk berjalan bersama. Karena ini menunjukkan percaya diri kamu dan kesiapan diri kamu di saat apapun. Juga karena untuk beberapa orang ini malah kesempatan yang ditunggu-tunggu untuk bisa mengatasi kekakuan, membangun hubungan komunikasi dan pemahaman yang baik serta tentunya untuk secara profesional memperlancar tugas-tugas dan keharmonisan hubungan kerja yang akan memberi dampak positif pada bisnis dan hasilnya. Ini termasuk pergaulan di tempat kerja, bergaul dengan atasan yang nyaman dan yang akan tetap memberi kesan positif. Komunikasi yang baik, menjaga jarak yang tepat, dan memberikan kesan profesional adalah kunci menjaga hubungan baik dengan atasan di tempat kerja. Seasik, sebaik, dan sedekat apapun hubunganmu dengan atasanmu, ketika berjalan bersama beliau, penting untuk memperhatikan etika profesional dan protokol. Karena dalam situasi ini yang berlaku adalah posisi sosial dan status sosial atasan. Artinya apakah beliau lebih muda, apakah bila kamu laki-laki atau atasan kamu perempuan, etika dan protokol ini tetap sama berlaku. Dan ini mencakup tingkat rasa hormatmu pada peran beliau. Sehingga posisi, cara berjalan, bahasa tubuh, dan komunikasi kita dengan beliau berperan. Demikian pula etika dan protokol profesional ini berlaku baik untuk kamu yang bekerja di swasta, baik perusahaan swasta Indonesia atau multinasional maupun di instansi pemerintahan. Siap bertemu atasan dan diajak jalan bareng. Dalam hal ini yang kita bahas adalah saat jalan berdua saja dengan atasan. Karena apabila ada orang ketiga, maka akan lain lagi. Kita tetap perhatikan posisi di mana bila
orang ketiga tersebut sejenjang dengan kamu, bila luasan area memungkinkan, maka bisa jalan bertigaan berjajar. Bila orang ketiga lebih tinggi secara rank dan jalanan sempit, yang terjuniorlah yang jalan sedikit di belakang. Kecuali bila atasan kalian berkata lain dan mengajak kamu untuk di tengah-tengah. Sini-sini, jangan jauh-jauh lah. Ini lain lagi ceritanya. Karena di zaman modern ini, protokol tidak serigid dulu. Semua bergantung dengan atasan. Terkadang bukan hanya kebijakan, namun gaya dan preferensi beliau saat bersama timnya. Betul memang di internal nyaman. Namun sekarang ini ranah internal bisa jadi ranah publik. Saranku, kita tetap harus berjaga dan menjaga. Kita tidak pernah tahu ada siapa yang melihat, yang karena ketidaktahuannya akan situasimu dan bosmu bisa menangkap dengan pemahaman lain. Dan ini bisa saja sampai ke kalangan luar yang akan mengucap, tadi aku lihat Charlotte jalan sama Ibu Wamen. Masa dia di kanan dan main tepuk lengan Bu Wamen sambil ketawa-ketawa gitu? Kita tidak ingin viral secara tidak benar begini kan? So, always mindful dan aware. Lebih baik kita menghindari membangun persepsi yang tidak diinginkan dan tetap menebar positivitas dan bertata krama. Berikut aku bagikan 4 points yang perlu diperhatikan dan tipsnya saat berjalan dengan atasan. Pertama, posisi berjalan. Secara umum, bila berjalan berdua saja dengan atasan, berjalanlah di sisi atasanmu, bukan di belakang beliau. Posisi berjalan ini menunjukkan rasa hormat dan menghargai atasan. Dan posisi kamu di sisi samping kiri, sehingga atasan yang berada di kanan kamu. Dalam protokol, posisi kanan dianggap lebih utama daripada kiri. Ini berlaku dalam berbagai situasi, termasuk berjalan berdampingan dengan seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dalam hal ini, bos atau atasan kamu. Aturan ini dibuat untuk memberikan penghormatan dan menunjukkan hierarki yang lebih tinggi kepada orang yang didampingi. Posisi berjalan kita akan kita sesuaikan bila tidak memungkinkan. Misalnya karena jalan yang dilalui itu satu koridor sempit, maka persilahkan atasan untuk berjalan terlebih dahulu dan kita mengikuti berada sedikit di belakang beliau. Untuk kemudian kembali ke samping kiri beliau bila area sudah lebih melebar dan kondusif. Perhatikan kecepatan langkahmu, pace-mu. Sesuaikan dan ikuti kecepatan berjalan atasan. Jangan berjalan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Kita perlu untuk menyesuaikan langkah dengan atasan ini agar tetap selaras. Selalu alert dan perhatikan jangan sampai kamu ketinggalan langkah. Menjaga jarak saat berdampingan. Jaga jarak yang nyaman antara kamu dan atasan. Hindari berjalan terlalu dekat atau terlalu jauh. Kira-kira 2 jengkal antara kamu dan beliau. Jarak yang saat berjalan tidak bersinggungan badan atau jarak yang tepat yang memberikan ruang yang cukup untuk bergerak dan berkomunikasi. Posisi saat masuk atau keluar ruangan. Saat memasuki atau meninggalkan ruangan atau pintu, persilahkan atasan masuk atau keluar terlebih dahulu dengan kamu menjaga pintu agar tidak tertutup kembali. Ini sikap sopan dan menunjukkan hormat, juga memungkinkan atasan mengatur langkah. Posisi di anak tangga. Saat naik atau turun tangga, atasanlah yang berada atau naik atau terlebih dahulu sedikit di depan kamu. Pertahankan posisimu relatif terhadap atasan sedikit di belakang dan di sebelah kiri beliau. Posisi ketika menggunakan lift. Jika menggunakan lift, kamu yang menekan tombol lift
untuk tujuan naik atau turunnya. Saat pintu lift terbuka, peganglah atau jaga celah pintu agar atasan dapat masuk terlebih dahulu, atau masuklah dan tekan tombol lantai yang dituju sambil meletakkan tanganmu di celah pintu tergantung tipe liftnya ya. Di sini juga berlaku bila kamu wanita dan atasan kamu pria. Sebagai gentleman, beliau yang akan melakukan hal ini seperti menjaga celah pintu agar tidak tertutup dan menyilahkan kamu masuk. Jika yang terjadi seperti ini, kamu tidak perlu sungkan. Kamu masuk terlebih dahulu dan kamu yang menekan tombol lantai yang dituju. Berlaku sebaliknya, bila kamu pria dan atasan kamu wanita, maka kamulah yang menjaga. Ini tentu tergantung tipe liftnya atau elevatornya. Karena sekarang ini serba canggih hingga disebut smart elevator kan. Dengan gestur dan sikap ini menunjukkan manner kita. Posisi bila berjalan di luar ruang, di outdoor. Bila berjalan di outdoor, prinsip umum yang sama berlaku. Tetap berjalan di sisi sebelah kiri atasan. Sama juga jika atasan seorang pria dan kamu wanita, seorang pria yang gentleman, yang statusnya atasan, maka saat berjalan di trotoar, beliau akan berjalan di sisi kanan, sisi yang melindungi dari jalan raya. Bila sesama pria atau sesama wanita, maka berlaku etika dan protokol umum. Ini di luar membicarakan posisi berjalan ya, namun penting. Bagaimanapun tidak perlu menyalip. Hindari menyalip atasan tanpa alasan yang jelas. Tidak mungkin kamu tidak mengenali bosmu sendiri dari belakang kan? Jika perlu menyalip karena satu hal yang sangat urgent, lakukan dengan sopan dan minta maaf. Juga jika perlu mendahului atasanmu dengan alasan yang untuk mencek kesiapan ruang meeting misalnya. Permisilah, maaf meninggalkan, izin untuk memeriksa kesiapan peralatan presentasi. Kedua, perhatikan body language-mu. Perhatikan bahasa tubuh, gerak-gerik tubuh, dan ekspresi wajahmu. Hindari ekspresi yang menunjukkan rasa tidak hormat atau ketidaknyamanan. Pertahankan bahasa tubuh yang terbuka dan terlibat untuk menunjukkan bahwa kamu hadir bersama atasanmu dan mendengarkan. Postur tubuh tegap. Berjalanlah dengan tegap dan percaya diri. Hindari membungkuk, jalan sambil memainkan rambut, mengkertek-kertek jari, menggigit bibir, atau menunjukkan postur tubuh yang tidak sopan lainnya. Kontak mata. Jaga kontak mata yang wajar saat berkomunikasi. Hindari menatap beliau terlalu lama atau sebaliknya tidak ada kontak mata sama sekali. Atau kamu melihat ke arah lain. Namun perhatikan di sini kamu juga sesekali harus melihat lantai atau jalanan yang dilalui ya. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini harus sesuai dengan situasi. Tersenyum dan tunjukkan keramahan. Hindari senyum yang berlebihan yang jadi nggak cocok dengan suasananya atau pembicaraannya. Ketiga, komunikasi dengan baik. Saat berjalan bersama, lebih tunjukkan perhatian pada perbincangannya. Formal dan sopan. Dengan mendengarkan aktif saat atasan mulai perbincangan dan baru kamu berbicara saat beliau membutuhkan jawaban atau pendapatmu. Tidak memotong pembicaraan, menunggu hingga atasan menyelesaikan pembicaraannya sebelum kamu memberi responmu. Gunakan sapaan dan bahasa yang tepat. Walaupun kamu mengenal secara pribadi dan dekat, di lingkup kerja, di kantor dan di situasi dinas lainnya, sapa dengan Bapak, Ibu. Walau beliau insist meminta untuk disapa dengan Mas Bos, Mas Wamen, Mas Menteri, namun dalam suasana resmi lebih tepat menggunakan Bapak, Ibu akan lebih respek dan sopan. Dalam penggunaan bahasa juga bahasa yang sopan dan profesional.
Hindari bahasa gaul, slang, atau penyebutan diri dengan aku, kamu, gue, lo, walaupun saling mengenal secara pertemanan di luar pekerjaan. Keempat, bersikap profesional dan bermanner. Tetap jaga kesopanan dan respect pada atasan yang tengah berjalan bersama, juga kepada orang lain yang berpapasan dalam perjalanan tersebut. Topik pembicaraan. Jika berbicara saat berjalan, pastikan topik pembicaraan tetap dalam koridor profesional dan sesuai dengan konteks. Jika dimintai pendapat tentang orang lain atau saking nyamannya atasan mengajak bicara yang menurutmu ini bergosip, jangan terpancing, tetap tunjukkan sikap hormat, sopan, dan profesional dengan menjawab dengan halus namun tegas, iya, bu, pak, maaf, sebaiknya ditanyakan langsung pada yang bersangkutan. Membantu membawa barang atasan. Jika atasan membawa barang banyak, tawarkan bantuan untuk membawakannya. Ini adalah tindakan yang menunjukkan kepeduliannya dan kesediaan kita berkenan membantu. Namun perhatikan juga bila itu dokumen atau map atau iPad pribadi. Ini tidak perlu kita bawakan. Hal ini menunjukkan kita menghormati kesakralan nilai isi materi di dalamnya. Apalagi bila bukan dokumen dinas yang bukan menjadi urusan kita. Karena bila terjatuh atau tidak sengaja terbuka, ini akan sangat berbahaya. Bila misalnya beliau pulang dari perjalanan dinas dari luar kota dan langsung ke kantor, dan beliau membawa sampel contoh kain wastra setumpuk atau kriya tradisional untuk keperluan satu proyek. Nah, ini kita ulurkan bantuan kita. Ini gestur yang baik. Membukakan pintu. Jika saat tiba di ruang meeting masih tertutup pintunya, bukakan pintu dan persilahkan atasanmu untuk masuk terlebih dahulu dengan kita berjaga di samping pintu sebelum masuk atau berdiri di pintu untuk menjaga jangan sampai pintu menutup kembali. Ini tindakan sopan yang menunjukkan rasa hormat. Terakhir, saat akan berpisah, apakah kita menuju meeting yang berbeda atau beliau akan kembali ke ruangannya, maka berpamitanlah dengan sopan. Sampaikan juga bila ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk beliau dalam konteks pekerjaan atau beliau membutuhkan untuk diingatkan akan agenda berikutnya misalnya. Ini menunjukkan keprofesionalanmu, tetap relatable dengan pekerjaan. So, selalu bertata krama, amati suasananya, dalam artian bila beliau ingin ditemani jalan saja atau ada yang beliau ingin bicarakan saat itu. Jadi teman-teman, dengan memperhatikan etika-etika ini, kita dapat menjaga hubungan profesional yang baik dengan atasan dan menciptakan kenyamanan lingkungan kerja yang positif. Jika berjalan dengan atasan, fokuslah pada perilaku profesional dan tunjukkan keterlibatan yang penuh rasa hormat, menghargai, baik berlawanan, kamu dan atasan adalah pria dan wanita atau sesama wanita-wanita, pria-pria. Jaga jarak yang sopan, terlibatlah dalam percakapan yang pantas, dan bila diperlukan, prioritaskan mendengarkan secara aktif, menunjukkan minat pada pembicaraan dan perspektif atasan. Tunjukkan perhatian dan kehadiranmu pada pembicaraan beliau dengan sedikit mencondongkan badan, memiringkan kepala. Sikap ini menandakan atensi kita saat mendengarkan, berkontribusi secara konstruktif pada percakapan saat diharapkan. Hindari pembicaraan tentang pribadi. Walau ini merupakan kesempatan dengan atasan, ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal di luar dinas. Juga tidak berkeluh kesah, curhat, apalagi bergosip. Dengan memperhatikan etika dan protokol berjalan bersama atasan, kita telah menciptakan kesan yang positif dan profesional.
Hal ini juga dapat memperkuat hubungan kerja yang harmonis dan membekaskan citra diri yang mengesankan di dalam diri atasan. Stay professional dan mindful, karena bermanner itu berkelas. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya. Hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.